Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahim, sarjana hukum magister hukum. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate. Hari ini saya lakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya pada tahun 2019 saya diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate, yang mana saya diberikan beberapa mata kuliah yang saya ampu, antara lain di mata kuliah kriminologi, tindak pidana dalam KUHP, tindak pidana khusus, hukum lingkungan, hukum sosiologi hukum pidana perikanan, serta hukum transportasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah kriminologi dengan bobot 2 SKS. Kenapa itu penting? Karena mata kuliah kriminologi merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana yang berbicara tentang kenapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana upayanya. Di dalam mata kuliah ilmu kriminologi ada hal-hal penting yang kita akan mengetahui melalui CPNL Prodi, antara lain menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu memformulasikan permasalahan yang timbul berhubungan dengan bidang ilmu kriminologi, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu nilai yang benar yang sesuai dengan bidang keahlian, mampu menjelaskan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu mendokumentasikan dan menemukan kembali data-data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, mampu merumuskan masalah terkait dengan pengembangan bidang ilmu kriminologi. Itu CPL Priority. Adapun CP mata kuliah, CPMK mata kuliah, antara lain mahasiswa mampu menjelaskan, mengetahui, mengerti, dan memahami tentang kejahatan, khususnya mengenai tentang kejahatan dari berbagai aspek. Mahasiswa mampu merumuskan masalah yang timbul di bidang kriminologi dan mencari cara penyelesaiannya dalam bentuk diskusi kelompok. Mahasiswa mampu merumuskan masalah yang timbul di bidang kriminologi dan cara penyelesaian dalam bentuk diskusi kelompok. Mahasiswa mampu membuat makalah tentang kriminologi serta diskusi dalam kelompok. Itu capaian pembelajaran mata kuliahnya. Deskripsi mata kuliah kriminologi, yang mana mata kuliah ini mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek ruang lingkup yang menjadi kajian mata kuliah, antara lain ruang lingkup kriminologi, perkembangan kriminologi, kausa kejahatan dalam kriminologi, teori-teori kriminologi, kejahatan dengan pendekatan struktural, pemikiran klasik dan pemikiran modern, kejahatan dalam masyarakat, serta metode penelitian dan kriminologi. Materi pembelajaran dalam kriminologi antara lain ruang lingkup kriminologi, perkembangan kriminologi, kausa kejahatan dalam kriminologi, teori-teori kriminologi, kejahatan dengan pendekatan struktural, pemikiran klasik dan pemikiran modern, kejahatan dalam masyarakat, dan yang terakhir kita akan belajar tentang metode penelitian kriminologi. Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah kriminologi. Mari kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi hari ini di mata kuliah kriminologi pada pertemuan ke-6. Nah, untuk perkuliahan hari ini, mata kuliah yang nanti kemarin yang kita belajar tentang apa itu kejahatan. Kenapa kita pentingnya belajar kriminologi? Awal-awal pertemuan penting kita belajar kriminologi. Sudah disampaikan kemarin, tapi nanti saya mengulang kembali. Kenapa sih pentingnya itu belajar kriminologi? Nah, kriminologi itu adalah ilmu bantu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang kenapa sih orang melakukan kejahatan. Faktor apa orang melakukan kejahatan? Terus bagaimana upayanya untuk meminimalisir tidak terjadinya kejahatan. Nah, itulah ilmu kriminologi. Dia berbicara tentang kenapa anak ini kok bisa dia melakukan pencurian. Terus kenapa Randy anaknya Ustadz
kok tiba-tiba ini tuh dia ke sana, dia pukul orang, ada anak ustadz loh. Nah, inilah ilmu kriminologi berada di situ. Dia menilai kenapa orang itu bisa melakukan itu kejahatan. Itu kriminologi. Jadi hari ini kita berbicara tentang kejahatan dalam masyarakat. Oke, untuk berbicara tentang kejahatan dalam masyarakat, itu banyak fenomena yang terjadi yang secara tidak langsung, yang secara tidak sadar bahwa orang sendiri bisa melakukan itu. Tapi skalanya orang berpikir bahwa itu tidak apa-apa, padahal itu kejahatan. Contoh, pasti di rumah adik-adik kebanyakan mungkin dulu kakak cili suka dulu kakak cili suka mau beli permen apa minta mama beli uang tidak ini, hanya itu tahu tempat simpan uang mama itu di mana. Pasti tuh ke sana ambil juga tuh pakaian langsung ambil. Secara tidak langsung itu hal biasa, tapi itu kejahatan. Itu kejahatan yang secara tidak sadar bahwa orang melakukan itu. Hari ini kita belajar tentang kejahatan dalam masyarakat. Apa saja yang ada dalam kejahatan? Apa itu kejahatan? Yang tadi saya sampaikan bahwa ini saya mengulang kembali. Kejahatan adalah suatu perilaku, tindakan, perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Terus menurut Berman, kejahatan adalah suatu perbuatan antisosial yang menimbulkan kerugian ketidakpatuhan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kegelisahan di dalam masyarakat dan untuk menenteramkan masyarakat sehingga negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat. Itu menurut Berman. Ada 3 hal yang dapat memenuhi unsur kejahatan. Pertama itu pelaku dan perbuatan yang jahat. Kedua menimbulkan korban yang melanggar hukum pidana. Nah, kalau untuk 3 hal yang memenuhi unsur ini terus sudah belajar di hukum pidana. Itu setiap dalam perbuatan pidana siapa yang melakukan ini kejahatan yang harus memenuhi unsurnya, siapa pelakunya, korban yang mana, terus ini dia melanggar hukum pidana, pelanggaran atau kejahatan. Nah, itu dalam hukum pidana. Terus, ini teori-teori ini kejahatan. Nah, berbicara tentang teori kriminologi itu banyak hal yang akan kita belajar tentang ini teori-teori dan banyak teori yang kita akan belajar tentang kriminologi. Salah satu yaitu teori tentang teori teologis. Teori teologis ini menyatakan bahwa kriminalitas sebagai perbuatan dosa yang sifatnya jahat. Pandangan ini memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dengan mengikuti perintah yang terdapat dalam kitab suci. Itu teori teologis, lebih kepada unsur agamanya. Terus ada lagi teori tentang filsafat tentang kehidupan manusia. Apa itu terjadinya dialektika di dalam pribadi personal secara jasmani dan rohani. Nah, penekanan teori ini, jiwa akan mendorong manusia kepada perbuatan baik dan bersusila yang mengarahkan manusia pada usaha transendensi atau konstruksi diri. Sehingga dalam diri seseorang akan terjadi hubungan timbal balik antara jasmani dan rohani sebagai kontrol atau penyelarasan bagi tingkah laku manusia sebagai individu. Itu teori filsafat tentang manusia. Ada lagi teori tentang kemauan bebas. Nah, ini yang sering orang dapatkan di orang sekitar orang, apalagi sebagai mahasiswa. Mahasiswa selalu beralasan bilang bahwa ini manusia, kita menganut demokrasi. Maka apa yang kita lakukan itu tidak boleh itu dibatasi. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak hal yang dilakukan itu yang seenak-enaknya saja, mau mengikuti hawa nafsu untuk mengutarakan ini pendapatnya, padahal dalam mengutarakan itu ada sikap yang melanggar. Banyak hal yang terjadi di kondisi kita. Contoh hal bukan saya menjelaskan bahwa demo itu salah. Bahwa demo itu tidak salah. Yang salahnya adalah orang yang melakukan hal-hal yang di luar dari inti dari demokrasi itu sendiri.
menyampaikan pendapat. Banyak hal yang terjadi. Contoh pengerusakan terhadap bangunan negara, pengerusakan fasilitas tempat duduk, yang paling ekstrim yang kemarin terjadi yaitu pengerusakan taman. Padahal itu kan semua dari uang negara. Yang saya juga bingung. Kok ada yang membuat seperti itu dan tak berpikir bahwa itu dari uang dia sendiri, dari uang murni sendiri. Ini kasih rusak, terus sulit bayar pajak dan kontribusi, nah itu untuk membangun daerah semua. Nah, teori kemauan bebas ini adalah manusia itu bisa bebas berbuat menurut kemauannya, namun tetap diatur dan ditekan oleh hukum, norma sosial dan pendidikan. Ini ada teori penyakit jiwa. Penyakit jiwa ini itu adanya kelainan-kelainan bersifat psikis sehingga individu yang berkelainan ini sering melakukan kejahatan. Nah, teori ini saya pernah ada dengar kasus bahwa ada penetapan tersangka terhadap lelaki, perbuatannya yang dia lakukan adalah menunjukkan alat kelaminnya di depan umum. Jadi dia lewat, dia lihat dia perempuan lewat, terus dia makbanya dia telanjang untuk menunjukkan alat kelamin. Teori ini dipakai dalam membahas kasus itu. Apakah orang ini ada masalah psikis? Nah, ternyata pada kasus yang ditangani yang pernah ada yang saya baca kasusnya, itu menurut rekomendasi dokter bahwa ada ketergangguan mentalnya. Maka teori ini dia menang. Pada kasus itu, kalau untuk kajian kriminologi pada kasus itu, maka pemakaian teori ini yang cocok. Tapi lagi-lagi saya sampaikan kenapa saya bilang bahwa ilmu kriminologi itu berbeda dengan hukum. Dan salah satu penelitian kriminologi itu saya anggap rumit dan susah karena penelitian kriminologi itu berbicara tentang orang melakukan ini kejahatan itu karena contoh, Alfian dia melakukan kejahatan pencurian, padahal pun tahu Alfian ini latar belakang orang tuanya seperti apa. Untuk tiba-tiba dia orangnya bisa mencuri ini. Maka kajian yang dipakai dalam ilmu kriminologi ada dia nama metode tentang metode riwayat hidup. Dia mempelajari tentang bagaimana Alfian itu orangnya seperti apa dari mulai dia kecil sampai dia sebesar ini. Bagaimana dia bicara bertemannya, bagaimana dia bicara berkomunikasi dengan orang, terus siapa saja itu teman yang ada di lingkungannya, baik lingkungan kampus, ini pergaulan di luar maupun dalam kampung. Cara berkomunikasi dan bertemannya seperti apa? Itu yang dilihat. Itu dia kenal metode riwayat itu. Mencari tahu orangnya seperti apa, baru menyimpulkan bahwa apakah memang Alfian itu orang seperti itu atau tidak. Terus untuk membuktikan bahwa Alfian memang masuk kategori bahwa orang yang melakukan pencurian mangga ini, bahwa dia itu karena marah di rumah, itu akhirnya dia melakukan tindakan itu. Tapi untuk membuktikan hal itu harus tidak boleh dalam metode pembuktian kriminologi itu tidak boleh menggunakan cuma satu sumber dalam meneliti. Bagaimana contoh? Bagaimana saya, kalau adik-adik sekalian mau tahu saya mahasiswa baru, contoh hal ini mahasiswa baru, kalian cari tahu Pak Fatur itu yang mana sih? Kan jalan satu-satunya kalian adalah untuk mengetahui Pak Fatur itu menanyakan kepada orang. Tetapi kalau cuma tanya satu orang, itu tidak meyakinkan Anda bahwa itu memang itu Pak Fatur. Untuk meyakinkan Anda harus tanya lebih dari 2 atau 3 orang. Nah, sama hal dengan kasus ilmuwan ilmu kriminologi itu dalam mempelajari untuk mengetahui bahwa orang melakukan kejahatan seperti itu, contoh pemerkosaan, pelaku pemerkosaan, kenapa dia melakukan pemerkosaan? Maka untuk meneliti dia kenapa dia melakukan itu, kalian harus cari 5 atau 6 orang pelaku untuk mewawancarai mereka. Tanya kenapa dia melakukan itu. Karena pasti alasannya semua pasti berbeda. Yang pertama pelaku pertama dia melakukan karena istrinya sudah ada. Hanya dia waktu ini istrinya tidak ada. Yang kedua contoh ini dia ada istri, tapi karena ini hasrat untuk berhubungan itu istrinya tidak bisa memaksa dia, akhirnya dia mencari yang lain. Banyak alasan itu. Nah itu yang kriminologi sih, dia melihat itu. Jadi berbeda dengan hukum pidana.
Makanya saya bilang itu penelitian ilmu kriminologi itu menarik, enak, tuh, karena tuh aku mengetahui kasus-kasus yang ada di lingkungan tuh tanpa sadar bahwa ini ternyata ini pelanggaran, ternyata ini kejahatan. Tanpa sadar juga tuh tahu sendiri. Tapi susahnya, rumitnya adalah ini orang harus ini yang narasumber harus banyak untuk meneliti. Jadi penelitian kriminologi itu tidak bisa itu 2-3 bulan. Terus itu ada yang bertanya? Ada Pak. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas materi yang telah diberikan Pak, menarik sekali. Karena pembahasan pada hari ini adalah tentang kejahatan dalam masyarakat, saya memilih pada kata kejahatan. Ketika kita berbicara tentang kejahatan, maka siapa sih yang melakukan? Entah itu orang dewasa maupun anak-anak. Dalam hal ini yang lebih difokuskan saya adalah anak-anak. Ketika kita berbicara tentang anak-anak, maka konsep pemikirannya itu silabius. Jadi apapun yang dilakukan itu bisa saja mengarah ke hal-hal yang bisa dikatakan sebagai sebuah kejahatan. Jadi bagaimana pandangan ilmu kriminologi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak? Jadi dia tanya tentang kalau anak itu melakukan kejahatan, kenakalan, anak itu dalam kriminologi seperti apa? Pandangan kriminologi. Di dalam ilmu kriminologi ada dia bernama teori tentang teori psikogenesis. Teori psikogenesis itu berbicara tentang orang melakukan kejahatan itu karena fantasinya, karena kesenangannya. Contoh, dia bicara tentang anak kecil nih. Anak kecil itu kalau berbuat ini nakal, rata-rata itu bukan karena mau sama dengan perilaku kejahatan orang dewasa. Pasti mengikuti karena dia berpikir itu cuma main-main. Main-main saja, pukul apa, atau pukul terbang, apa. Akhirnya dia cuma mengikuti itu. Dia tanpa sadar bahwa apa yang dia lakukan itu dalam hukum pidana itu salah. Hanya saja dalam kriminologi ada yang nama terkait tadi saya sampaikan bahwa teori psikogenesis tentang kejahatan dilakukan karena fantasinya. Nah itu yang diteliti. Jadi dalam kriminologi dia melihat bagaimana anak itu bisa melakukan itu, apakah dia masuk kategori teori psikogenesis atau tidak. Itu. Jadi kalau apakah anak itu apa yang dipandangkan kriminologi, maka dilihatlah pakai penggunaan visualisasinya teori psikogenesis. Nah, kalau ini bentuk-bentuk kejahatan, yang mungkin ini adik-adik mungkin sudah pernah terlihat, sudah sadar bahwa sudah di sekitar orang. Yang pertama itu kejahatan tanpa korban. Nah, kejahatan tanpa korban ini apa? Lebih kepada adalah tindakan kejahatan yang dia membawa korban tetapi dianggap tercela oleh masyarakat. Contoh, apa? Penggunaan narkoba. Orang yang menggunakan narkoba itu dia berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak membedakan, tapi dia menggunakan sendiri. Jadi ini tanpa korban, dia selaku pengguna narkoba juga. Dia mengambil sendiri. Nah, terus ada kejahatan terorganisir. Ada dua kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan terstruktur dan kejahatan tidak terstruktur. Kalau kejahatan terstruktur, yaitu terorganisir. Apa yang terorganisir? Kejahatan apa yang terorganisir? Salah satunya itu kartel-kartel narkoba, judi, perampokan. Itu terstruktur. Terus kalau yang tidak terstruktur, kejahatan yang tidak terstruktur, kalau yang terstruktur semacam ada organisasinya, macam kartel narkoba, preman, terus ini apa, judi, perampokan, itu terstruktur. Kalau kejahatan yang tidak terstruktur, contohnya kayak adalah pengguna itu penjual kaset album lagu yang asli. Dia menjual kaset ini awalnya memang tidak ada apa-apanya, legal, tidak ada unsur pidananya di situ karena asli dan apa. Namun setelah dia melihat ada orang menjual kaset dibajakan dan apa lebih menguntungkan, akhirnya dia beralih, dia mencari itu usaha ternyata sana lebih menguntungkan. Dengan menguntungkan akhirnya bahwa dengan tidak sadar dia melakukan itu. Dengan sadar bahwa dia saya akhirnya saya pakai jual
jual asli, tapi juga ada jual yang membajakan. Nah, itu tidak terstruktur karena tidak ada harus perencanaannya seperti apa-apa. Hanya dia cuma sekedar melihat, oh ternyata itu fenomena penjualan kursi bajakan yang menguntungkan kepada yang menjual itu. Itu dia lakukan. Terus ada kejahatan transnasional, itu merupakan kejahatan terorganisir negara memiliki jaringan yang kuat sampai negara dengan melakukan kekuasaan negara. Nah ini banyak macam narkoba dan apa. Terus kejahatan kerah putih itu merupakan kejahatan dari orang-orang terhormat. Siapa itu? Para penjaga. Jadi makanya saya bilang ada itu penelitian tentang kriminologi, orang selalu bilang begini. Ada beberapa mahasiswa mengeneralisir bahwa orang melakukan kejahatan pemerkosaan itu karena rendahnya pendidikan. Saya bilang dasarnya Pak Darmawan bilang bahwa pemerkosaan dilakukan pelaku pemerkosaan karena rendahnya pendidikan. Padahal ada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sekolah bisa melakukan kejahatan itu. Contoh, kita dapat banyak kasus korupsi. Banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang punya dari intelektual, bukan cuma jadi jangan serta-merta bahwa ada kasus-kasus yang kalian sampaikan, dia bilang bahwa itu kasus ini pemerkosaan dilakukan karena ini pendidikannya rendah. Ada juga yang bilang bahwa ini agamanya kuat. Padahal ada kasus orang ini imam itu ustaz haji melakukan pemerkosaan. Jadi tidak serta-merta itu. Jadi harus, makanya saya bilang kriminologi itu harus melihat jangan cuma satu peneliti, harus melihat satu narasumber, harus lebih banyak. Oke, ada kejahatan bersama, terus kejahatan dunia maya dan kejahatan teror. Ini kejahatan bersama itu dilakukan bersama dengan organisasi formal dengan tujuan meningkatkan keuntungan. Ini lebih terkait dengan birokrasi organisasi. Ini kejahatan bersama nih, korporat ini kebanyakan lebih kepada hubungan baik apa ini pembayaran, hubungan tambah dan apa. Terus kejahatan dunia maya, cybercrime, IT yang biasanya tahu. Terus teror, yaitu kejahatan berbentuk perang alat saraf bertujuan untuk menimbulkan rasa takut. Hari ini kita belajar itu tentang kejahatan dalam masyarakat. Ada beberapa teori, terus ada bentuk-bentuk kejahatan dalam ini banyak fenomena. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Apakah korupsi itu termasuk dalam kejahatan narkoba? Soalnya kalau koruptor melakukan korupsi tidak pidana korupsi, tapi kalau dalam sudut pandang kriminologi itu korbannya itu kan ada yang bilang negara dirugikan, tapi kita sebagai warga negara kita merasakan dampak secara langsung. Dan lagi kita melihat Indonesia banyak kasus korupsi, tapi Indonesia sebenarnya baik-baik saja walaupun banyak kasus korupsi yang berbeda. Jadi pertanyaan saya, apakah itu termasuk dalam kejahatan narkoba? Kalau korupsi itu, kalau melihat teknologi ini ada berbicara tentang kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban adalah tindakan kejahatan yang tidak membawa korban tetapi dianggap tercela oleh masyarakat. Definisinya adalah itu. Jadi kalau memang tadi ada sampaikan bahwa ini apa korupsi itu memang kalau secara terbentuk kriminologi itu dia masuk kategori teori prakuti, terorganisir sebenarnya itu kejahatan itu terorganisir. Apakah dia bisa menyebut dia masuk kategori ini tanpa korban? Sebenarnya dia masuk kategori tanpa masuk kategori mengorbankan. Karena dia melakukan tindakan itu, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu nanti berdampak kepada masyarakat. Contoh, kalau kalian itu korupsi jembatan, material yang diambil itu yang tadinya 100% harus beli 100%, kalian mengkorupsi mengambil itu harga material yang tadi 100.000 yang bikin dapat 50.000, akhirnya kualitas bahannya kurang. Nah, apa yang terjadi? Pasti jembatan itu berdiri. Apakah itu dia melibatkan orang rugi dibayar? Ya. Jadi dia masih kategori itu.
Itu aja. Oke, ada untuk tugas kelompok seperti biasa. Kalian karena kriminologi adalah yang itu berbicara tentang penganalisis kasus. Jadi ada dua kelompok yang harus kalian bahas, dua kasus yang kalian bahas. Pilih salah satu, yaitu kasus Nenek Mina. Tahu kasusnya? Tahu Pak. Tentang pencurian coklat yang dilakukan oleh Nenek Mina. Nah, kalian berbicara itu tentang dalam pandangan kriminologi seperti apa? Pasal pentingnya dalam perspektif kriminologi. Yang kedua, kasus pembunuhan di skala besar. Ini dilakukan oleh anak 15 tahun. Bagaimana kalian melihat dalam perspektif itu? Kalian buat kelompok, nanti keting bagi 3 kelompok, terus diskusikan, lihat itu dalam perspektif kriminologi. Minggu depan kita bahas. Oke, sampai di sini untuk yang akhir kata untuk pertemuan kali ini saya tutup dengan ini. Ingat baik-baik tanamkan kepada diri kalian sebagai mahasiswa. Kuliah bukan sekadar mengisi absen. 99% kegagalan datang dari orang yang memiliki kebiasaan membuat alasan. Banyak orang, adik-adik, mahasiswa, apalagi mulai ke senior-senior, selalu kalau ditanyakan bagaimana ini perkembangannya, itu menyusun skripsi, bagaimana ini. Selalu alasan, bilang kata, iya Pak, lagi sementara. Lalu sementara kalau dia tidak berjalan, akan tak akan pernah selesai. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang Selesai. sama halnya kalian. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang cepat. Jadi jangan buat alasan. Oke, ini penutup dari saya. Selanjutnya nanti kita ketemu minggu depan dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini materi hari ini kita selesaikan hari ini, dan untuk saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk adik-adik semua. Itulah tampilan video proses pembelajaran mata kuliah kriminologi akhir kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.